Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jemaah Masjid Ittihadul Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga hari ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga ibadah Islam kita dalam melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasul syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya akan membahas, temanya adalah tentang perkara sunnah di dalam sholat. Perkara sunnah di dalam sholat ini saya sarikan, saya ambil dari kitab Al-Fiqhul Manhaji. Al-Fiqhul Manhaji fil Madhab Syafi'i, fikih manhaji dalam madhab Syafi'i. Perkara sunnah dalam sholat, apa itu sunnah? Sunnah dalam ilmu fikih, kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan gak apa-apa, itu namanya sunnah. Dilakukan berpahala, ditinggalkan gak apa-apa, itu namanya sunnah. Di dalam sholat ada yang sunnah, ada yang wajib. Ada yang sunnah, ada yang rukun. Yang wajib atau yang rukun itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan gak sah sholat. Tapi kalau yang sunnah, kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan gak apa-apa. Apa perkara sunnah dalam sholat? Perkara sunnah dalam sholat bisa dibagi tiga. Yang pertama, sunnah sebelum sholat, sunnah saat sholat, dan sunnah setelah sholat. Jadi ini disebutkan dalam kitab Fiqhul Manhaji bahwa perkara sunnah itu ada tiga: sunnah sebelum sholat, sunnah saat sholat, sedang sholat, dan sunnah setelah selesai sholat. Apa yang disunahkan sebelum sholat? Yang disunahkan sebelum sholat, ya, pertama adzan, yang kedua qomat, yang ketiga disunahkan kita ngambil sutra. Ngambil sutra itu ngambil pembatas depan kita, ya. Jangan kita sholat di tengah-tengah masjid ini nggak ada pembatas di depannya. Ya, itu sunnah. Sebaiknya, Ustaz, kalau kita sholat di tengah-tengah nggak ada sutrohnya, nggak apa-apa. Tapi kalau ada sutrohnya lebih baik. Itu namanya sunnah. Ustaz, kalau kita sholat nggak pakai azan, nggak apa-apa. Ya, tapi sebaiknya ada azannya, sebaiknya ada qomatnya. Itu namanya sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalau sunnah itu dibenci. Nggak boleh benci sunnah, benci azan nggak boleh, benci qomat nggak boleh. Ya, benci orang yang biasa mengambil sutroh saat sholat nggak boleh juga, karena itu memang perkara sunnah yang dianjurkan. Karena Rasulullah mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Yang benci sunnahku maka bukan golongan aku. Jadi itu yang sunnah sebelum sholat: azan, qomat, ya, lalu ngambil sutroh, ya. Azan sama qomat disunnahkan setiap saat kita mau sholat wajib. Sholat sunnah tidak ada azan, tidak ada qomat. Setiap sholat yang kita mau laksanakan sholat wajib. Jadi kalau kita mau sholat zuhur walaupun sendirian, sunnah azan, sunnah qomat, ya, walaupun sendirian, nggak harus saat berjamaah dan nggak harus di masjid. Menurut madhab Syafi'i. Tapi kalau madhab Maliki, sunnahnya itu di masjid, ya, bukan di rumah. Itu kalau madhab Maliki. Tapi kalau madhab Syafi'i disunnahkan oleh siapapun. Jadi baik di rumah ataupun di masjid, ya, sunnah adzan dan sunnah qomat. Ulama nggak ada beda pendapat terkait dengan sunnahnya azan, ya, sunnahnya azan dan qomat, nggak ada perbedaan pendapat. Cuma beda cara azannya saja. Cara azannya beda. Ya, jadi jangan heran kalau mendengar azan ada yang berbeda. Contoh misalnya gitu kan, kalau kita kan takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, cuma 2 kali dia. Kalau kita 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Abi Makrurah, ada hadis Bilal, ada hadis Ibnu Ummi Maktum, ya. Ada banyak hadis terkait dengan azan sehingga terjadi perbedaan. Kalau mazhab Maliki syahadatnya 4 kali. Syafi'i juga sebenarnya seperti itu. Syahadatnya 4 kali. Jadi kalau kita tahunya cuma 2 kali, ya. Sebenarnya kalau mazhab Syafi'i sunnahnya 4 kali syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pertama pelan, yang kedua agak kencang. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bukan hanya takbir yang 4 kali, syahadat juga 4 kali juga. Cuma syahadat yang pertama dipelankan, syahadat yang kedua dikeraskan. Itu kalau mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki juga 4 kali. Mazhab Hambali cuma 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Cuma 2 kali. Kalau kita mazhab Syafi'i sebenarnya 4 kali. Cuma kadang-kadang kita prakteknya cuma 2 kali, ya. Sama syahadat, baik syahadat kepada Allah, syahadat kepada Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syafi'i takbir 4 kali, syahadat kepada Allah 4 kali, syahadat kepada Nabi Muhammad 4 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar, ya, Allah 2 kali, ya, dan la ilaha illallah 1 kali. Itu azan. Jadi azan dan qomat disunnahkan baik kita sendirian ataupun kita berjamaah, baik di rumah ataupun di masjid atau bahkan di hutan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah mengatakan kepada Abu Sa'id, "Ya Abu Sa'id, idza kunta," kalau engkau fil ghabah, di hutan, ya, wa hadaratis salatu, sudah datang waktu salat, fa'adzin, maka azanlah sekuat-kuatnya, ya. Maka azanlah sekuat-kuatnya, karena tidak ada makhluk yang benar mendengar azanmu dari manusia ataupun jin, melainkan dia akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ente sudah manggil untuk sholat, ya. Jadi azan sunnah dikeraskan supaya banyak yang dengar. Siapa yang dengar dia akan jadi saksi di hadapan Allah nanti. Oh, dia selalu jadi azan, gitu kan? Jadi itu ibadah yang sangat besar pahalanya, ya. Jadi bukan hanya di rumah, bukan hanya di masjid, tapi sunnah. Bahkan kalaupun kita sendirian di hutan pun sunnah. Makanya mazhab Syafi'i mengatakan disunnahkan bukan hanya di masjid, di rumah, di hutan, dimanapun. Walaupun kita sholat sendirian, sunnah azan, sunnah qomat, sunnah. Ustaz, kalau kita sholat nggak pakai azan nggak apa-apa, karena kan sunnah itu kalau dilakukan berpahala, tidak dilakukan nggak apa-apa. Itu namanya sunnah, definisi dari kata sunnah, ya. Cuman kadang-kadang sebagian masyarakat, sebagian ustaz gitu kan bilang sunnah itu wajib. Enggak, sunnah itu dilakukan berpahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Itu definisi dari sunnah dalam ilmu fikih. Dan sunnah ngambil sutro. Kalau kita mau sholat, sunnah ngambil sutro. Sutro itu apa? Pembatas, ya. Pembatas. Kalau kita sholat sendirian, kalau kita berjamaah nggak usah, ya. Kalau kita sholat sendirian ngambil sutro di balik dinding, di balik tiang, di balik tembok, gitu kan, di belakang orang lagi duduk di belakangnya, itu sutro namanya, ya. Atau di beberapa masjid itu disediakan sutro. Sutro ada tempat yang agak tinggi sedikit gitu kan, ya, itu ditaruh di depan. Sunnah. Supaya apa? Kita disunnahkan pakai sutro supaya kalau ada orang lewat dia nggak ragu-ragu lewatnya. Kenapa? Karena ada pembatas. Di luar pembatas silakan bebas, inti bolak-balik silakan. Kalau di luar batas, ini wilayah sholat saya nih, ini dari saya ke mik gitu kan, itu sutra saya. Kalau di luar silakan, inti mau lewat. Jadi itu supaya orang tidak merasa gak enak lewat di depan kita, ya. Jadi tidak dilarang lewat di luar sutra. Di dalam sutra ya nggak boleh. Antara kita dengan sutra itu wilayah sholat kita, nggak boleh kita lewati, nggak boleh ada orang lewat. Kalau ada orang lewat, kita udah kasih sutro, ada orang lewat,
mencegah, berhak kita mencegah, ya. Tapi kalau udah terlanjur lewat, biarin, nggak usah ditarik lagi, jangan ya. Ini kadang-kadang di beberapa orang itu kan kita udah lewat, ya kita nggak ngeh kalau dia sholat dan ada sutro misalnya, kita udah lewat ditarik lagi suruh balik, ya. Nah ini nggak boleh, dosa. Itu yang disunahkan sebelum sholat, disunahkan sebelum sholat, ya. Cuma ulama beda pendapat di sini terkait dengan azan Jumat, ya. Azan Jumat sama azan subuh, ya. Kalau azan subuh terkait dengan lafaz azannya. Kenapa? Karena ada as-salatu khairum minan naum, ya. Nah, as-salatu khairum minan naum sebagai ulama mensunnahkan, sebagai tidak mensunnahkan. Jadi jangan heran kalau ada yang azan subuh dia azan biasa saja, ya. Yang kedua, azan subuh sunnahnya 2 kali, ya. Sunnahnya 2 kali berdasarkan hadis di mana Rasulullah SAW, ya, mengatakan, ya, di saat bulan Ramadan, ya, silakan kalian makan dan minum, ya, saat mendengar azan Bilal, ya, hingga kalian mendengar azan Abdullah ibn Ummi Maktum. Jadi ada 2 kali azan. Azan yang pertama, ya, dan azan yang kedua itu kalau sholat subuh. Hadisnya ada kalau azannya 2 kali. Azan Jumat itu ulama ada 2 pendapat juga. Ya, ada yang mengatakan cukup sekali, ada yang mengatakan boleh 2 kali, bahkan ada yang mengatakan 3 kali. Syafi'i 3 kali, Syafi'i 2 kali, Maliki 3 kali, Hambali, ya, 2 kali juga, Hanafi sekali. Azan Jumat, ya. Hambali 2 kali, bukan 1 kali, ya. Makanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi saya udah pernah nyampaikan azannya 2 kali, bukan sekali, bukan. Azannya 2 kali kalau untuk azan Jumat, ya. Jadi kalau ada yang bilang bid'ah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi 2 kali azannya. Ya kalau bapak-bapak umroh udah lama nggak umroh, ya. Ini perhatikan azan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, azan Jumat 2 kali. 2 kali. Cuman sekalinya setengah jam sebelum masuk waktu zuhur. Ya. Setengah jam sebelum masuk waktu zuhur, azan yang keduanya saat masuk waktu zuhur, saat imam naik mimbar. Itu perkara sunnah sebelum sholat. Perkara sunnah setelah sholat, ada banyak perkara sunnah setelah sholat di sini, ya. Saya lihat di sini ada 11, 12, ya, 13, ya. 13 perkara sunnah saat sholat. Apa saja? Yang pertama adalah, nah ini, ya, ada 2 macam yang disunnahkan saat sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada 2 macam. Pertama sunnah ab'ad, yang kedua sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu perkara sunnah kalau kita lupa, sunnah diganti dengan sujud sahwi. Itu namanya sunnah ab'ad. Sunnah kalau kita lupa, ya, sunnah artinya dianjurkan diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua sunnah hayat. Sunnah hayat itu sunnah kalau kita lupa tidak perlu sujud sahwi. Apa yang dimaksud dengan sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad ada 2. Ada 2 sunnah ab'ad di dalam sholat menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, tahiyat pertama. Tahiyat pertama itu sunnah, bukan rukun. Gak wajib yang tahiyat pertama. Tapi kalau kita lupa, sunnah sujud sahwi, ya. Sunnah sujud sahwi. Jadi kalau kita lupa tahiyat pertama, di rakaat kedua harusnya duduk dulu, gitu kan, ya. Kita langsung berdiri, udah gak apa-apa. Nanti ganti sujud sahwi kalau mau ganti. Kalau nggak mau ganti gak apa-apa juga, karena sujud sahwinya sunnah juga. Jadi sunnah ab'ad ada 2. Pertama duduk tahiyat pertama, ya, itu sunnah ab'ad. Kalau dilakukan bagus, nggak dilakukan nggak apa-apa. Lupa mau ganti dengan sujud sahwi, silakan, ya. Yang kedua qunut subuh, itu sunnah ab'ad. Qunut subuh sunnah ab'ad. Kalau kita mau lakukan bagus, nggak dilakukan nggak apa-apa. Mau diganti karena lupa, diganti dengan sujud sahwi, disunnahkan juga. Itu qunut subuh. Ustaz, emang qunut subuh ada dalilnya? Ada dalilnya di Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari, ya, jangan dikira nggak ada dalilnya. Ada di Sahih Bukhari, ya. Kadang-kadang orang mengatakan bid'ah, ya.
Hadisnya ada di Sahih Bukhari. Ini dalil qunut subuh an Anasin, ya. An Anas radhiyallahu anhu qala ma zala Rasulullah yaqnutu fi subhi hatta faraqa dunya. Nabi selalu qunut subuh sampai meninggal. Hadis yang kedua, ya. Hadis yang kedua riwayat Bukhari dan Muslim. Rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Anasin. Bukhari hadis nomor 956. Di Muslim hadis nomor 677, ya. Qadsu ila Anasun. Anas ditanya, "Aqanata Rasulullah fi subhi?" Qala na'am. Apakah Rasulullah qunut subuh? Iya katanya. Anas itu siapa? Pembantunya Rasulullah, ya, pembantunya Rasulullah SAW bersama Rasulullah sejak Rasulullah hijrah sampai Rasulullah meninggal, ya, selalu bersama Rasulullah. Jadi dia ditanya Anas, "Aqanata Rasulullah fi subhi?" Apakah Rasulullah qunut di waktu subuh? Qala na'am, iya katanya. Faqila lahu, lalu ditanya lagi, "Aqanata qabla ruku?" Qunutnya sebelum ruku atau setelah ruku? Qala ba'da ruku yasira. Setelah ruku sebentar. Setelah ruku i'tidal, diam sebentar qunut. Ini hadisnya ada di Bukhari, ada di Muslim. Yang mengatakan bid'ah berarti dia enggak baca kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim. Ini saya udah cek di kitab hadisnya, ya. Di Bukhari, Sahih Bukhari ada hadis nomor 956, di Sahih Muslim ada hadis nomor 677. Makanya yang mensunnahkan qunut itu madhab Maliki, madhab Syafi'i. Bukan hanya Syafi'i yang mensunnahkan qunut, ya, madhab Maliki juga, ya. Jadi madhab Maliki itu madhabnya penduduk Madinah, madhab Syafi'i madhabnya penduduk Mekah. Mekah Madinah dulu qunut aslinya. Yang tidak mensunnahkan qunut subuh dua madhab, madhab Hanafi sama madhab Hambali. Madhab Hanafi sama madhab Hambali itu madhabnya penduduk Irak. Jadi itu terkait dengan qunut. Jadi Ustaz yang benar semua insyaallah. Yang enggak benar enggak salat subuh. Kan tadi katakan sunnah. Sunnah itu qunut. Bagus enggak qunut enggak apa-apa. Kalau lupa qunut, ya, mau diganti dengan sujud sahwi bisa. Gitu kan? Jadi itu terkait dengan qunut subuh. Jadi disunnahkan qunut subuh menurut madhab Maliki sama Syafi'i. Dulu saya 14 tahun di Maroko, setiap subuh qunut. Saya 14 tahun di Maroko, madhabnya Maliki di sana. Setiap subuh qunut, biasanya orang enggak pernah ribut masalah qunut, ya. Enggak pernah ribut masalah qunut. Kenapa? Karena di sana enggak ada itu, enggak ada Muhammadiyah, ya. Jadi enggak ada berantem dengan qunut, ya. Jadi orang qunut setiap subuh wajib qunut sama pemerintah. Pemerintah semua yang diterapkan di Maroko harus madhab Maliki. Makanya qunut semua, ya. Setiap masjid qunut. Jadi kalau subuh selalu qunut. Cuma bedanya di sana qunut sendiri-sendiri, enggak dipimpin sama imam. Enggak dipimpin sama imam, tapi diberikan kesempatan untuk qunut, ya. Jadi pas berdiri, ya. Nah, qunutnya sebelum ruku. Kalau hadis tadi setelah ruku. Sebelum ruku. Jadi habis baca surat, ya, orang mulai berdoa, gitu kan, ya, baru ruku. Yang kedua, jadi itu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad yang disunnahkan kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Kalau lupa silakan diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua sunnah hayat. Sunnah hayat itu yang disunnahkan tapi tidak perlu diganti dengan sujud sahwi kalau lupa. Ya, sunnah hayat. Yang pertama sunnah hayat adalah mengangkat tangan saat takbiratul ihram, saat rukuk dan saat i'tidal. Jadi saat kita takbiratul ihram, Allah, angkat tangan seperti ini, hukumnya sunnah. Kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Jadi kalau ada orang takbir Allahu Akbar langsung begini aja boleh. Ya, tidak harus ngangkat tangan. Ngangkat tangan hukumnya sunnah, bukan wajib. Bukan wajib, ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Ani bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitun nabiyya, kata Abdullah bin Umar, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah iftatahat takbir fi shalah, bertakbir di awal salat, fa rafa'a yadayhi, lalu Rasulullah mengangkat tangan hina yukabbir, saat bertakbir. Lalu Rasulullah mengangkat tangan saat bertakbir hatta yaj'alhuma hadwa
mankibai, sampai sejajar dengan bahu. Nabi ngangkat tangan sampai sejajar dengan bahu. Nah, sejajar dengan bahu di sini ulama beda pendapat terkait dengan kalimat sejajar dengan bahu. Satu memahaminya seperti ini, sejajar dengan bahu, ini sejajar. Satu memahaminya seperti ini, sejajar dengan bahu, ini, gitu kan? Jadi di sini terjadi perbedaan. Perbedaan dalam memahami hadis ini saja. Ya, bukan hadisnya beda. Kalau orang Hambali, ya orang Hambali takbirnya begini, Allahu Akbar, gitu kan? Allah sejajar dengan bahu. Kalau mazhab Syafi'i, Allahu Akbar sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu, gitu kan? Ya. Jadi bedanya di situ, ya. Ustaz, yang mana yang benar? Benar semua insyaallah. Ya, yang enggak benar yang enggak salah. Gitu kan? Karena itu cuma perkara sunnah, masa gara-gara perkara sunnah berantem, ya. Jadi ya, karena sunnah itu dilakukan berpahala, ditinggalkan pun nggak apa-apa. Tinggal lakukan pun nggak apa-apa, ya. Farafa'a yadayhi hina yukabbir, Nabi mengangkat tangan saat takbir hatta yaj'alhuma hadwa mankibaihi, sampai sejajar dengan bahu. Wa idza kabbara ruku' fa'ala mithlahu, saat mau ruku' sama. Allahu Akbar baru ruku'. Ya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah fa'ala mithlahu, saat i'tidal sama juga, sami Allahu liman hamidah. Wa qala, dan menambahkan Rabbana walakal hamd, wa la yaf'al dzalika hina yasjud, tapi saat sujud tidak perlu ngangkat tangan lagi. Nabi enggak ngangkat tangan, wala hina yarfa' ra'sahu minas sujud, begitu juga saat duduk antara dua sujud Nabi enggak ngangkat tangan juga. Ustaz, kapan kita ngangkat tangannya? Kita ngangkat tangan saat nyebut nama Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Saat nyebut nama Allah, tangan kita ke atas. Ya, Allah, ya. Allah. Sama kalau kita tahu subhan, bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar, kita angkat tangan saat nyebut nama Allah. Jadi, Ustaz, kapan angkatnya? Allahnya ada di sini tangannya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu yang disunnahkan, sunnah. Ya, sunnah. Dilakukan berpahala, enggak dilakukan enggak apa-apa, ya. Ulama beda pendapat tentang berapa kali disunnahkan ngangkat tangan tersebut. Kalau mazhab Hanafi ngangkat tangannya cuma sekali, yaitu saat takbiratul ihram, saat awal sholat saja. Allahu Akbar. Mau rukuk enggak lagi? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, enggak ngangkat tangan lagi. Itu mazhab Hanafi. Tapi mayoritas ulama sunnahnya 3 kali berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah angkat tangan saat takbiratul ihram yang pertama, saat rukuk dan saat i'tidal. Ustaz, kok mazhab Hanafi cuma bilang sekali, padahal ini hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim itu lahirnya jauh setelah Imam Abu Hanifah. Ya, Bukhari Muslim hidupnya jauh setelah Imam Abu Hanifah. 50 tahun setelah Imam Abu Hanifah wafat, baru lahir Imam Bukhari. Baru lahir Imam Bukhari, ya. Jadi mungkin ya Imam Abu Hanifah belum baca kitab Sahih Bukhari. Tapi Ustaz, jadi gimana? Yang benar Ustaz Abu Hanifah benar semua insyaallah. Ini cuma sunnah. Sunnah itu kalau dalam berpahala ditinggalkan enggak apa-apa. Ya, masing-masing sesuai dengan dalilnya, ya. Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi itu banyak yang meragukan hadis. Mazhab Hanafi banyak meragukan hadis. Kenapa? Karena dia tinggal di Irak. Tinggal di Irak, jarak Madinah dengan Irak jauh. Ya, dulu nggak ada buku, nggak ada. Ya, jadi kalau dengar hadis, entah dulu aneh ragu hadisnya. Ya, aneh ragu hadisnya. Ya, ente siapa katanya? Ya, ente bilang hadis Rasulullah. Ya, jadi orang di Irak jauh sekali dari Madinah. Jadi mazhab Hanafi, mazhab yang paling banyak meragukan hadis. Makanya disebut dengan mazhab ahli ra'yi, mazhab yang menggunakan logika. Kenapa? Karena hadis banyak yang diragukan sama dia, sehingga dia menggunakan logika. Yang kedua yang disunnahkan saat salat, bersedekah. Bersedekah itu kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.
Nih, ya. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kalau mazhab Syafi'i antara dada dengan pusar. Mazhab Hanafi di bawah pusar. Mazhab Hambali di atas dada. Ustaz, kok beda? Beda hadisnya. Ya. Loh, kok bisa beda hadisnya? Sahabat itu ya melihat cara sholat Rasulullah lalu mereka ceritakan. Yang mereka ceritakan satu sama lain seperti yang mereka lihat. Yang mereka lihat kadang nggak sama. Masalah nggak masalah, ya. Semuanya dibolehkan insyaallah, ya. Jadi nggak ada masalah. Kalau masalah wajib Nabi jelaskan, ya. Apakah Rasulullah tahu mereka berbeda pendapat tentang cara bersedekah tadi? Tahu. Kalau nggak tahu Allah kasih tahu, ya. Ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz dalam ilmu usul fikih. Mengakhirkan penjelasan yang harus dijelaskan segera tidak dibolehkan, gitu kan? Jadi itu terkait dengan apa? Bersedekah. Jadi bersedekah hukumnya sunnah. Letaknya Syafi'i antara dada dengan pusar, Hanafi di bawah pusar. Ya, kalau Hambali di atas dada, ala sadri, di atas dadanya, ya. Itu ada riwayat ya yang menyebutkan itu. Dalilnya apa? Hadis riwayat Muslim. An Wa'il bin Hujur radhiyallahu an, ya, dari Wa'il bin Hujur annahu ra'an Nabi, dia melihat Rasulullah. Sahabat terkait dengan salat melihat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah seperti kalian melihat aku salat. Ya. Jadi enggak ada masalah terjadi perbedaan tadi. Kenapa? Karena beda riwayatnya, ya. Dan enggak terlalu penting juga untuk diperdebatkan. Kenapa? Karena kalau penting Nabi wajib jelaskan. Tapi Nabi enggak jelaskan, Nabi diamkan saja, ya. Jadi kata Wa'il bin Hujur annahu ra'an nabiyya, beliau melihat Rasulullah rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya hina dakhala fis shalah, ya, tatkala mau salat, tatkala mau masuk salat, thumma wada'a yadahu yumna 'ala al-yusra, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bukan dibalik, ya, dan bukan muter-muter begini juga bukan, ya. Karena ada sebagian orang muter-muter, Pak, ya. Allah, saya nggak tahu gimana urutannya, ya. Tapi langsung meletakkan tangan Allah, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, nggak usah diputar-putar, ya. Nggak usah diputar-putar. Adapun muter-muter saya nggak tahu ada di kitab mana itu, ya. Ini ya, katanya sebagian bilang, kenapa itu muter-muter, gitu kan? Ya kan kita mau letakkan tangan kanan di atas tangan kiri supaya tangan kiri juga ada andilnya di depan juga. Allah depanin dulu, baru balikin lagi, ya, supaya adil. Wallahu a'lam, ya. Apakah itu sebabnya? Wallahu a'lam, ya. Jadi ini pendapat jumhur ulama, ya. Jumhur ulama mensunnahkan bersedekah. Mazhab Maliki tidak mensunnahkan bersedekah, malah mengatakan makruh. Maliki Allahu Akbar, tangannya lepas, tidak ditaruh di atas dada, tidak ditaruh di atas tangan kanan, di atas tangan kiri, ya. Justru malah mengatakan makruh kalau salat wajib kita bersedekah. Itu mazhab Maliki, ya. Jadi bisa terjadi perbedaan. Loh, kenapa? Ya, mungkin mereka melakukan hadisnya. Lah, Ustaz, Imam Malik di Madinah, bisa jadi, ya. Imam Malik itu salah satu sumber hukumnya adalah amalul ahli Madinah, ya, kebiasaan orang Madinah itu salah satu sumber hukumnya. Nah, mungkin di saat itu di masa Imam Malik, orang Madinah nggak naruh tangan kanan di atas tangan kiri. Allahu Akbar, nggak ada. Buktinya orang Madinah nggak ada yang ngangkat tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Jadi itu dalilnya mazhab Maliki. Salah satu sumber hukum mazhab Maliki amalu ahli Madinah, ya, kebiasaan penduduk Madinah. Yang ketiga yang disunahkan doa iftitah. Doa iftitahnya, ya, ada beberapa versi, ada 7 versi. Kalau mazhab Syafi'i ngambil versi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh wa ma ana minal musyrikin, ya. Jadi itu yang dijadikan pegangan dalam mazhab Syafi'i. Ada versi yang lain, ya, ada 7 hadis tentang doa iftitah. Jadi yang mana Ustaz yang dibaca? Yang mana saja, insyaallah boleh semua, ya. Hadisnya sahih semua. Kalau mazhab Syafi'i pakai hadis yang ada di Sahih Muslim. Ma rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim an Ali, dari Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu anhu an Rasulullah annahu kana idza qama ila salati, Rasulullah saat berdiri salat ya, beliau membaca wajjahtu wajhiyah lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, Ustaz ada lagi yang namanya Allah Akbar kabira alhamdulillah katsiran subhanallah wa wasilah baru ini ucap ada juga hadisnya dan ada juga hadisnya. Jadi enggak perlu berdebat masalah itu. Kadang-kadang ada orang yang ilmunya masih cetek ya, menganggap yang dia saja yang benar. Ya, ada guru ngaji di Rawamangun, Pak. Guru ngaji di Rawamangun dia pernah nanya ke saya, Ustaz, saya guru ngaji. Saya ajarin anak-anak doa iftitah. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran subhanallah bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan wa ana minal musyrikin inna salata nusuki. Datang orang tuanya, kenapa inti ajarkan doa iftitah itu? Aneh enggak pernah baca itu. Ada hadisnya di Sahih Muslim, ya. Adapun dia biasa baca yang lain karena ada hadisnya juga. Dua-duanya dibolehkan. Alhamdulillah anaknya udah diajarin doa ini, nanti tinggal di rumah ajarin yang lain lagi, gitu kan. Jadi doa iftitah ada 7 versi doanya, nggak perlu kita berdebat ya. Ada sekitar 7 hadis tentang doa iftitah yang semuanya boleh dibaca, bahkan boleh dengan zikir. Bahkan mazhab Hanafi mengatakan boleh dengan zikir apa saja, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, boleh. Ya, itu hanya membuka doa membuka. Yang keempat, membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah. Ya, sebelum membaca Al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sunnah ya, berdasarkan firman Allah di surah An-Nahl, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau mau baca Quran, maka membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Ulama hampir sepakat kalau baca ta'awudz ya sunnah hukumnya, enggak ada yang mewajibkan. Ya, enggak ada yang mewajibkan. Cuman ulama beda pendapat apakah ta'awudznya ikut dijaharkan atau tidak. Gitu kan? Kalau mazhab Maliki di salat sunnah ya boleh dijaharkan. Mazhab Maliki salat sunnah boleh dijaharkan. Jadi kalau salat tarawih di Maluku dulu Pak, saya salat tarawih di Maluku, a'udzubillahi dijaharkan. Kenapa? Karena ada salat sunnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan heran orang Maliki mensunnahkan baca ta'awudz, baca basmalah ya dijaharkan kalau itu salat sunnah. Tapi kalau salat wajib tidak boleh dijaharkan ya. Itu beda ulama ya. Adapun baca bismillah, mazhab Maliki sama baca bismillahnya. Baca bismillah ya tidak dijaharkan juga kalau untuk sholat wajib, tapi kalau sholat sunnah dijaharkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kalau sholat sunnah dijaharkan juga. Terus 14 tahun tarawih pada sana ya, selalu kalau tarawih a'udzubillahi dijaharkan, bismillah dijaharkan. Tapi kalau sholat wajib bismillahnya tidak dijaharkan. Yang kelima, sunnah yang kelima, jadi sunnah kita baca a'udzubillah sebelum baca Al-Fatihah, sebelum baca sholat ya, sunnah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setiap saat kita mau baca Quran, sunnah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnah itu kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Kalau Bapak lupa ya sudah tinggalkan saja ya. Yang kelima, menjaharkan di waktu jahar. Di waktu sholat jahar adalah sholat malam ya. Kita sunnah menjaharkan. Ada juga sholat siang yang dijaharkan, yaitu sholat siang yang berjamaah, yaitu sholat Jumat, ya, sholat gerhana, ya, sholat istisqa. Kalau itu di berjamaah maka dia sunnah dijaharkan juga. Tapi kalau sholat zuhur, sholat asar tidak dijaharkan, ya, tidak dijaharkan. Berdasarkan hadis di mana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara al-maghrib bit-tur. Aku mendengar Rasulullah membaca di salat maghrib dengan wat-tur ya. Wat-tur, surah At-Tur ya.
Jadi mendengar, dari kalimat mendengar berarti terdengar. Kalau terdengar berarti dijaharkan. Yang keenam, mensirkan bacaan saat sholat sir. Sholat sir adalah sholat siang, ya, sholat siang, zuhur, asar, dan semua sholat sunnah yang dilaksanakan di siang hari kecuali ya sholat yang berjamaah, ya, yang berjamaah, yang disunnahkan berjamaah. Sholat yang disunnahkan berjamaah, ya, kalau sholat Jumat wajib berjamaah, nanti dijaharkan. Sholat yang sudah berjamaah itu sholat gerhana, sholat hari raya, sholat istisqa itu disunahkan berjamaah, maka dijaharkan juga, ya, karena dia sunnah berjamaah. Kalau selain dari sholat itu, maka kita semuanya sir, termasuk zuhur dan maghrib kita sirkan. Marawahul Bukhari al-Khabbab, dari Bukhari dari Khabbab bin Irj, ya. Sa'alahu sa'ilun, ada yang bertanya kepada Khabbab, akana Rasulullah yaqra' fi dhuhur wal 'asr? Rasulullah di waktu zuhur dan asar itu baca surat juga. Qala na'am, iya. Qulna bima kuntum ta'rifuna dzalik? Dari mana tahunya Rasulullah membaca surat? Qala bitirabi lihiyaihi, ya, dengan gerakan mulutnya, ya. Ya, gerakan mulutnya. Itu berarti tidak kedengaran. Jadi sahabat cuma tahu Rasulullah membaca, ya, dengan gerakan mulut, ya, dengan gerakan mulut. Yang ketujuh, membaca. Ustaz, kalau ada orang sholat zuhur, imam zuhur, tahu-tahu dia jaharkan, gak apa-apa, tidak membatalkan sholat, ya, karena mensirkan sunnah. Sunnah itu dilakukan, kalau tidak dilakukan gak apa-apa. Yang sir mau dijaharkan, yang jahat mau disirkan, itu sebenarnya tidak apa-apa. Yang gak boleh itu sengaja, ya, udah tahu kalau sunnahnya itu kalau sholat zuhur itu sir, dijaharkan sengaja, ya, nggak boleh, ya, nggak boleh sengaja menyalahi sunnah, ya. Tapi kalau ini lupa, ada orang lupa, biasalah, gitu kan, sholat zuhur, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, nggak apa-apa. Ustaz, ada orang sholat maghrib, aneh datang ke masjid belum sholat maghrib, ada imam, ada yang lagi sholat, aneh jadi imam, terus dia gak jaharin, gak apa-apa, karena menjaharkan dan mensirkan hukumnya sunnah. Sunnah itu dilakukan berpahala, gak dilakukan gak apa-apa. Ente ikutin berpahala, ente gak ikutin gak apa-apa juga, ya. Jadi yang sholat maghrib gak dijaharkan gak apa-apa, ya. Jadi Ustaz, sholat saya sah, karena itu bukan termasuk yang membatalkan sholat. Sengaja nyalain sunnah, itu yang boleh. Yang ketujuh, membaca amin setelah Al-Fatihah itu sunnah. Membaca amin. Rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah anna Rasulullah bersabda, "Idza qala ahadukum," wa fi riwayah inda Muslim fi sholati, amin, jika kalian baca amin, wa qalatil malaikatu fis sama amin, fa wafaqat ihdahuma al-ukhra, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi jika kalian membaca amin setelah baca Al-Fatihah, ya, waladhdallin, amin. Kebetulan amin kita berbarengan dengan aminnya malaikat, karena malaikat aminin juga, ya. Bahwa faqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa yang telah lalu. Jadi jangan kita sia-siakan setelah imam baca waladhdallin, dia membaca amin, kita ikut baca amin supaya bareng dengan aminnya malaikat. Kalau bareng maka kita dapat pahala, diampuni dosa yang telah lalu. Ustaz, ada orang yang nambahi waladhdallin, Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Apa hukumnya Ustaz? Kalau dia baca Rabbighfirli wa liwalidayya cuma mau berdoa, enggak ada salah. Kan mau diaminkan sama jamaah supaya nggak makbul, aminnya banyak, ya, lebih makbul, kan? Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Karena dibolehkan kita berdoa di tengah baca surat. Jangankan di akhir surat, di tengah-tengah pun boleh kita berdoa. Di tengah-tengah surat lagi baca ayat, berhenti sebentar, doa dulu, boleh. Yang nggak boleh kita meyakini itu bagian dari Quran, itu yang nggak boleh. Ya, meyakini itu bagian dari Quran, itu yang nggak boleh. Ada hadis Nabi pernah sholat tarawih, tentang sholat tarawih,
Rasulullah, "Mamarra bi ayati tasbihin illa sabbah, wa mamarra bi ayati adab bi ayatil adab illa ista'adha." Tidak ada ayat-ayat tentang kebesaran Allah melainkan Nabi mengucapkan subhanallah, gitu kan. Ya, ayat-ayat tentang surga, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku minta surga, ya. Jadi ada ayat tentang azab, ya Allah a'udzubika min hadzal azab, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab ini, gitu kan. Dan Nabi di tengah-tengah baca Quran, baca, ya, boleh di tengah Quran, di tengah kita baca Quran, ya berhenti sebentar doa, boleh. Apalagi kalau di akhir, Yang nggak boleh dia meyakini itu bagian dari Quran. Kalau dia meyakini itu bagian dari Al-Fatihah, nambah-nambahin haram, nggak boleh nambah-nambahin Quran, ya. Haram hukumnya nambah-nambahin Quran. Tapi kalau dia tidak meyakini nggak apa-apa, ya. Ini kadang-kadang Ustaz bid'ah, enggak bid'ah. Karena Nabi biasa berdoa di tengah baca Quran, apalagi kalau itu di akhir. Udah di tengah aja boleh, apalagi di akhir, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya diam sebentar, baca doa. Ya, enggak masalah, boleh. Ya, karena memang Nabi biasanya seperti itu, ya. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta pertolongan, langsung minta tolong dia. Langsung saat itu juga diminta tolong. Ya, mumpung nih ada ayatnya, gitu kan. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Ya Allah, tolong aku. Boleh, silakan. Habis itu lanjutin lagi ayatnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kalau di tengah ayat, di tengah surat saja boleh, apalagi di akhir. Yang enggak boleh dia meyakini itu bagian dari Quran, ya. Ada Yasin Fadilah. Ustaz, ada surat Yasin Fadilah. Itu ada doa-doa zikir-zikir di tengah ayat. Boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh ditulis di tengah-tengah itu, nanti orang kirain itu Quran. Jangan ditulis Yasin Fadilah, ditulis Yasin, habis itu ada zikirnya. Wal Quran, habis itu ada zikirnya, nggak boleh ditulis, jangan ditulis. Nanti orang ngirain itu bagian daripada surat Yasin. Ya ente baca silakan, ya ente baca silakan Yasin, silakan ente berdoa, ya Wal Quran hakim, langsung doa lagi, silakan diputus-putus dengan doa, silakan. Karena pas kita lagi baca Quran, Allah mendengarkan bacaan kita. Saat Allah mendengarkan bacaan kita, kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan, tapi enggak boleh, jangan tulisannya yang ini kan. Saya lihat banyak dia cetakan Yasin Fadilah itu setelah ayat ditulis doanya. Setelah ayat, nah itu yang enggak boleh. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang awam yang enggak paham, mengira itu bagian daripada Quran, ya. Kemudian membaca surah setelah Al-Fatihah itu juga sunnah. Pada 2 rakaat pertama, ya minimal 1 ayat, ya. Jadi 2 rakaat pertama sunnah kita baca surah. 2 rakaat pertama Zuhur, 2 rakaat pertama sunnah baca surah. 2 rakaat pertama Maghrib, 2 rakaat pertama Isya itu sunnah baca surat. Baca surat artinya baca selain dari Al-Fatihah. Yang ke-9, tasbih saat rukuk dan sujud. Kita di saat rukuk dan sujud kita tasbih. Saat rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, dan saat sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Yang ke-10, meletakkan tangan di paha saat duduk sambil menggenggam tangan kanan saat tahiyat. Tangan kanan digenggam, ya. Tangan kiri begini, ya, sunnah. Kita kalau boleh, gini sebelum boleh, tapi sunnahnya seperti ini. Yang terbaiknya seperti itu, namanya sunnah. Yang terbaiknya seperti ini, ya. Kapan kita tunjuk? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita tunjuk saat membaca asyhadu an la, aku saksi tidak ada Tuhan selain Allah. Telunjuk kita ini Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, gitu kan? Itu telunjuknya itu. Jadi isyaratnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mazhab Hambali, ya dibayang-bayang habis itu, ya Ustaz, jadi benar nggak dibayang? Boleh, nggak masalah. Itu bergerak lebih dari 3 kali? Tidak. Kalau jari yang bergerak lebih dari sampai 1000 kali pun nggak apa-apa. Yang nggak boleh sendi yang besar, yang nggak boleh bergerak 3 kali. Kemudian yang ke-11, duduk iftirash di tahiyat pertama.
Duduk iftirash yaitu duduk tahiyat pertama. Duduk tahiyat pertama kita duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan kita didikkan. Ya, itu namanya duduk iftirash. Di tahiyat pertama kita sunnah duduk iftirash. Duduk iftirash itu artinya beralaskan kaki kiri. Iftirash itu alas. Ya, beralaskan kaki kiri. Kita ngalasin kaki kiri kita. Ya. Dan di tahiyat terakhir sunnah duduk tawarruk. Kita duduk di atas lantai. Tahiyat pertama kita duduk di atas kaki kiri. Tahiyat terakhir duduk di atas lantai. Berdasarkan hadis yang ada di Sahih Bukhari, ini hadisnya. Rawal Bukhari min hadis Abi Humaid As-Sa'idi, dari Abu Humaid As-Sa'idi qala, dia berkata kuntu ahfadukum di salat Rasulullah. Jadi Abu Humaid As-Sa'idi mengatakan kepada para sahabat yang lain, aneh yang paling hafal cara salat Rasulullah. Saat itu ada Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, kalau itu paling hafal coba ceritain. Kata Ibnu Abbas, ya, kalau itu paling hafal coba ceritain. Nah, ini di antara ceritanya, hadisnya panjang, di antara ceritanya ini. Fa idza jalasa fi rak'ataini, di rakaat kedua, jalasa ala rijlihi yusra, beliau duduk di atas kaki kiri, wa nasabal yumna, dan mendirikan kaki kanan, beralaskan kaki kiri. Di rakaat kedua, wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, di rakaat terakhir, qaddama rijlahu yusra, kaki kiri dia tarik ke depan, wa nasabal ukhra, dan kaki kanan tetap berdiri, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan duduk di atas tempat duduk. Ini hadis yang menyebabkan terjadi perbedaan antara ulama. Ya, hadis ini dalam memahaminya nggak sama ulama. Makanya orang mazhab Hambali salat subuh dia duduknya seperti duduk tahiyat pertama. Orang Hambali salat subuh dia duduk seperti duduk tahiyat pertama. Kenapa? Karena hadis mengatakan di rakaat kedua duduk di atas kaki kiri. Ya, subuh itu di rakaat kedua katanya. Tapi kalau mazhab Syafi'i dia ambil potongan terakhir itu rakaat terakhir, ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi hadisnya mengatakan di rakaat kedua duduknya seperti tahiyat pertama, di rakaat terakhir duduknya seperti tahiyat terakhir kita itu. Apakah sholat subuh itu rakaat terakhir atau rakaat kedua? Mazhab Hambali ya itu menafsirkannya rakaat kedua. Jadi duduknya seperti tahiyat pertama dia. Nah, mazhab Syafi'i itu dianggap tahiyat terakhir. Jadi mazhab Hambali selama itu rakaat kedua duduknya seperti ini. Kalau ada setelah kedua baru tawarruk, duduk seperti tahiyat terakhir. Kalau Syafi'i semua terakhir seperti ini. Kalau ada yang sebelum terakhir baru duduknya seperti tahiyat pertama. Itu beda pendapat dalam memahami hadis yang sama. Hadisnya ada di Sahih Bukhari. Ya, terkait dengan hadisnya ulama nggak beda pendapat, cuman beda dalam memahaminya saja. Nah ini harus sepele kadang-kadang ya. Cuman kadang-kadang sebagian oh ini yang sunnah itu kayak gini, bukan itu sunnah yang kita pahami, yang saya pahami seperti ini. Cuman itu aja bedanya, ya. Jadi insya Allah benar semua. Yang ke-12, membaca doa setelah tahiyat akhir. Membaca doa setelah tahiyat akhir disunnahkan. Setelah tahiyat akhir kita disunnahkan banyak-banyak baca doa, ya. Karena di penghujung ibadah itu doa mustajab. Di penghujung ibadah doa mustajab. Di penghujung puasa saat kita mau buka doa mustajab. Ya, di penghujung haji sebelum kita tahallul doa mustajab. Ya, makanya ada doanya di dalam Quran, ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, di antara orang yang haji membaca doa rabbana atina fid dunya hasanah ya wa fil akhirati hasanah ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sunnah kita berdoa di akhir ibadah. Ya. Nah, kita mau salam, sebelum salam sunnah banyak doa. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza farigha ahadukum min at-tasyahhudil akhir," jika kalian selesai bertasyahud akhir, membaca tahiyat akhir, falyata'awwadz billah min arba', mintalah perlindungan dari 4 perkara. Min azab jahannam, dari azab jahannam, wa min azabil qabr, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati, wa min syarril masiihid dajjal, dan dari kejahatan al-masih ad-dajjal. Ya, biasa kita baca kalau habis baca tahiyat akhir. Salam kedua juga disunnahkan. Salam kedua juga disunnahkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Sa'ad
radhiyallahu anhu qala kuntu ara Rasulullah, aku melihat Rasulullah, kata Sa'ad ibn Mu'adz, ya, yusallim an yaminihi, salam ke kanan, wa an yasari, salam ke kiri, hatta ara bayadha faddih, sampai aku melihat putih pipinya Rasulullah. Artinya kita kalau salam sunnah itu pipinya sampai kelihatan ke belakang. Jadi bukan assalamualaikum warahmatullahi, enggak kelihatan orang-orang, ya. Jadi sampai aku bisa melihat pipi kiri, pipi kanan beliau. Ya, jadi itu sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu salam kita untuk orang yang di sekitar, ya. Perkara sunnah setelah salat. Apa perkara sunnah setelah salat? Yaitu beristighfar, baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ustaz, boleh nggak ditambahin al-azim? Boleh. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, boleh ditambahin yang lain lagi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illahu. Ya, boleh. Ya, nggak masalah. Ya, terkait dengan nyebut sifat Allah nggak dilarang sama sekali. Justru waktunya pas kita lagi istighfar. Beristighfar, berzikir dan berdoa. Banyakin berzikir, ya, banyak baca tasbih, banyak baca tahlil, banyak baca takbir, ya, dan berdoa, dan banyak berdoa, ya. Berdasarkan hadis di mana Imam Muslim mengatakan, rawa Muslimun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sharafa min salatihi, Rasulullah kalau sudah selesai salat membaca istighfarullah thalathan, membaca istighfar 3 kali. Di sini disebut membaca istighfar. Jadi kadang-kadang ada sebagian baca istighfarnya enggak boleh pakai al-azim. Bid'ah. Enggak lah. Menyebut nama Allah enggak pernah dilarang sama sekali, apalagi pas kita lagi berdoa. Ya. Istighfarullah, minta ampun sama Allah, salatan 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa istighfar? Karena di saat kita sholat, kadang-kadang kita pikirannya kemana-mana, ya. Wa qala, dan membaca setelah itu, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini hadisnya seperti ini, Allahumma antas salam, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang sering kita baca ada tambahan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata dar salam, baru tabaraka rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ustaz, boleh enggak ditambahin? Boleh, selama itu menyebut hal yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ditambahin Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam, hanya kepada Allah kembali keselamatan, ya. Fa hayna rabbana bis salam, hidupkan kami dengan selamat, ya, bagus, enggak ada masalah di situ, ya. Yang nggak boleh meyakini itu bagian dari hadis, nggak boleh. Nah, karena kalau bagian dari hadis itu nggak ada dalam hadis, tapi bacaannya bagus, namanya puji Allah, dibolehkan kapanpun. Kemudian juga di sini disebutkan disunnahkan juga ngangkat suara berzikir setelah sholat. Nah, ini kadang-kadang sebagian orang mengatakan bid'ah, ya, ngangkat suara. Faqad rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya ada di Bukhari, ada di Muslim. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, annahu akhbara, beliau menceritakan anna raf'as saut bidzikir, mengangkat suara dalam berzikir, hina yansarifun nasu minal maktubah, saat orang-orang selesai sholat wajib, karena ala ahdi Nabi, itu kebiasaan di masa Rasulullah. Jadi ngangkat suara berzikir habis sholat wajib itu kebiasaan di masa Rasulullah SAW. Itu hadis ada di Bukhari. Di Bukhari hadis nomor 805, di Muslim hadis nomor 583. Ya, hadisnya sahih. Saya udah cek, benar hadisnya ada seperti itu persis. Ya, in raf'as saut bidzikri hina yansarifun nasu bil maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kebiasaan di masa Rasulullah. Ustaz, ada orang yang bilang nggak boleh ngangkat suara. Siapa yang bilang? Ya, hadisnya ada di Bukhari. Raf'as saut, suara bahasanya raf'us saut, mengangkat suara. Ya, justru kalau nggak ada suara, nggak kedengaran suaranya, itu menyalahi Quran. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Terlalu pelan tidak sesuai dengan tuntunan Quran juga. Ya, tapi senang-senang saja. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Jadi itu ada hadisnya dan ada ayatnya. Kemudian disunahkan kita baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33
3 kali. Rawah Muslimun an Ka'b bin Ajrah anna Nabiy qala mu'aqibatun la yukhayyib qailuhunna dubura kulli salatin maktubatin 33 tasbihah wa 33 tahmidah wa 33 takbirah. Ya, ada zikir penutup yang jangan disia-siakan di setiap akhir salat. 33 kali membaca tasbih, 33 kali membaca tahmid, 33 kali membaca takbir, ya, takbir, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu, maka dosanya akan diampuni. Wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun dosanya sebanyak ya buih di laut, ya. Nah itu hal yang disunnahkan, ya. Banyak lagi doa yang lain, ya, di antaranya doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi memberi wasiat kepada Mu'ad, ya Mu'ad, kata Rasulullah, wallahi inni uhibbuk, aku cinta kepada engkau. Qala usika ya Mu'ad la tad'anna fi duburi kulli salatin, jangan tinggalkan setiap akhir salat taqulu membaca Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar selalu berzikir kepadamu, agar selalu bersyukur kepadamu, dan selalu beribadah kepadamu. Kalau ada yang mengatakan, banyak orang sekarang habis salat tidak ada doa, ini doa Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku, doa itu minta, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan habis salat tidak ada doa, terlambat itu doa. Kalau doa habis salat, siapa yang bilang? Ini Nabi anjurkan. La tada'anna, jangan sekali-kali tinggalkan. Fi duburi kulli salatin an taqul, di akhir salat inti membaca Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Kemudian disunnahkan juga setelah salat, ya, kita pindah tempat untuk salat sunnah. Pindah tempat. Ya, kalau kita salat wajibnya tadi di sini, salat sunnahnya di situ, ya. Akan lebih baik lagi kalau pindahnya ke rumah, salat sunnahnya di rumah. Itu lebih baik lagi karena itu kebiasaan Rasulullah SAW. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya terkait dengan sunnah-sunnah terkait dengan sholat. Ibu silakan, barangkali ada pertanyaan dari ya, silakan Ustaz Bahari. Langsung saja, terima kasih Ustaz Profesor Sidik. Ya Allah, mungkin yang saya rasakan tidak bisa dirasakan yang Pak, betapa manfaat yang luar biasa di majelis ini. Pertama, kedua, mengingat sholat itu memang dalam Rasulullah kan dikatakan yang paling pertama kami hisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Maka kita insya Allah menjadi orang-orang yang ingin memperbaiki dan memperbaiki sholat, karena kuncinya itu Bapak dan saudara sekalian. Nah, yang ingin saya tanyakan pada kesempatan ini terkait sunnah hari yang berkah, karena di antara kita ini dia mungkin masih banyak yang awam juga terhadap sunnah gerakan juga sunnah baca. Itu luar biasa pagi ini wawasan kita menambah meskipun selama ini kita sudah paham tentang sunnah-sunnah dalam sholat, tapi dengan kejelasan beliau pagi ini, dengan kejelasan yang kita sore tadi yang disebutkan beliau itu luar biasa. Hanya begini satu pertanyaan Rasul. Kami atau saya itu dari kecil diajarkan tentang bacaan kunut ini, bahkan kalau kita berlupa itu sampai sabilan yang saya ingatkan ketika kita mampu masuk yang ketinggalan satu rokaat, begitu kita masuk kita sudah ikut bacaan kunut. Nah, kemudian di sambungan kita menyambung sendiri rokaat kedua, apakah kita harus baca kunut atau langsung melanjutkan saja sampai sana?
Karena pernah suatu ketika saya juga diajarkan itu. Ini guru-guru ngaji istilahnya gitu. Ketika beliau masuk dan sudah ikut kunutnya imam, tapi di rakaat kedua juga baca kunut lagi. Mohon penjelasan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan kunut ya, ini perkara yang saya sebutkan tadi perkara sunnah. Sunnah itu dilakukan apa, ditinggalkan apa, ya. Ditinggalkan apa. Saya juga pribadi ya, kalau jamaahnya kunut saya kunut, jamaahnya nggak kunut saya nggak kunut ya. Saya berapa kali ya kuliah subuh jadi imam nggak kunut karena jamaahnya nggak kunut, ya udah nggak kunut gitu kan. Karena kunut hukumnya sunnah, sunnah itu dilakukan apa, ditinggalkan apa. Kalau kita kelupaan mau kunut tapi lupa, nah ini boleh ganti sujud sambil, nggak usah balik lagi ya. Itu terkait dengan kunut. Jadi kalau ada kita datang ke masjid nggak kunut nggak masalah, karena kunut cuma sunnah, sunnah itu ditinggalkan nggak apa-apa. Ya. Kalau di masjid ada kunut ya udah ikut kunutnya, enggak usah ada masalah juga karena itu cuma perkara sunnah, bukan perkara terkait dengan batal tidaknya sholat. Dan bukan bid'ah karena hadisnya ada di Bukhari, ada di Muslim. Bukan bid'ah. Kalau bid'ah itu nggak ada hadisnya. Ada hadisnya. Anas ditanya, apa kata Rasulullah subuh? Apakah Rasulullah kunut subuh? Oh, na'am, iya kata Anas. Anas membantunya Rasulullah, ya bersama Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Ya, jadi nggak perlu kita berdebat masalah kunut. Ada 3 hadis kunutnya, ada 3 hadis kunutnya. Jadi nggak mungkin Imam Syafi'i nggak punya dalilnya. Jadi bukan bid'ah, nggak usah bicara tentang bid'ah, ya itu cuma sunnah, dilakukan berpahala dan tak apa-apa. Kalau seandainya kita sudah masbuk, kita cuma dapat 1 rakaat, di rakaat pertama kita udah kunut sama imam. Rakaat kedua apakah sunnah kunut? Sunnah lagi. Kita rakaat kedua, jadi kalau kita masbuk kita nambahin, itu rakaat berapa kita nambahin itu berlaku semuanya. Jadi kalau kita itu di rakaat kedua berlaku yang di rakaat kedua. Kalau itu di rakaat ketiga berlaku yang di rakaat ketiga. Jadi kunut itu di rakaat kedua subuhnya. Jadi kalau kita masuk ke rakaat pertama udah kunut sama imam, rakaat kedua kunut lagi. Kalau mau kunut, kalau nggak mau kunut nggak apa-apa juga ya. Karena hukumnya sunnah. Jadi semua. Jadi kalau kita masbuk sholat maghrib misalnya, masbuk sholat maghrib. Kita dapatnya di rakaat kedua, ya kedua maghrib. Udah tahiyat pertama. Rakaat ketiga sama Pak Imam, tahiyat lagi. Rakaat ketiga, ya tahiyat lagi juga karena itu rakaat ketiga kita. Jadi kalau memang itu rakaat ketiga ya berlaku semua yang disunahkan di rakaat ketiga maka itu berlaku. Jadi tetap kita disunahkan kunut kalau mau kunut, kalau nggak mau kunut nggak apa-apa. Ya karena itu hukumnya sunnah. Masih ini menarik saya kira. Yang menarik juga terkait dengan perbedaan di kalangan para mustahil